Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falianata Alfauzan, dari kelas IP 241 dengan NIM 2024 111100047. Kali ini saya akan menjelaskan arsitektur dan struktur semantik HTML dari mata kuliah programan web. Kali ini saya studi kasusnya shortcode big block kelompok 5. Evolusi HTML semantik. Lebih dari sekedar tampilan. Di era web modern, HTML semantik adalah praktik menggunakan elemen markup untuk mendeskripsikan makna dan hierarki konten, bukan hanya untuk mengatur gaya visual, meninggalkan atau deep sub atau penggunaan berlebihan dan beralih ke arsitektur data yang dapat dibaca oleh mesin. Dampak 1, web accessibility atau A11Y atau navigasi pembaca layar. Bagi penyandang disabilitas atau tunanetra, teknologi screen reader menggunakan elemen semantik untuk merender accessibility tree. Contohnya adalah elemen seperti dan diubah menjadi landmark. Landmark ini memungkinkan pengguna melompati menu yang berulang dan langsung menuju isi konten. Sangat meningkatkan efisiensi UX. Dampak 2, SEO dan mesin pencari. Pemahaman Googlebot atau bot crawler tidak memiliki mata. Mereka menganalisis kode untuk menimbang relevansi dan prioritas sebuah halaman. Priority indexing. Informasi yang dibungkus teks akan diberi bobot SEO lebih tinggi daripada teks di dalam. Bedah kasus global header. Logika arsitektur header pada source code blok kami baris 372 elemen membungkus identitas situs. Teks navigasi di dalamnya terdapat ini bukan sekedar mengatur layout, tapi secara teknis mengekspos tautan-tautan penting agar mudah dirayapi oleh mesin pencari. Contohnya class ini sama dengan header inner. Class set title di kelompok 5. Jadi di header atas di tulisannya kelompok 5. Teknologi Herb Design. Bedah kasus area hero. Pengelompokan tema atau section. Bagian hero baris 394 menggunakan tag. Section digunakan untuk memisahkan konten pengantar golden ratio dari daftar artikel di bawahnya. Penggunaan di dalam blok ini menandakan sebagai topik paling krusial di halaman tersebut. Ya, contohnya seperti ini code-nya ya. Golden ratio sama dengan gitu. Kelas hero accept proporsinya berapa. Bedah kasus atau sidebar sekunder. Kelas sidebar, kelas member card, atau anggota kelompok. Isinya konten sampingan. Baris 520 memuat widget anggota dan newsletter di dalam tag. Fungsi semantik. Tag ini memberitahu crawler konten ini hanya pelengkap, bukan inti dari artikel. Ini mencegah Google mengira daftar nama anggota sebagai bagian dari artikel teknologi yang disajikan. Bedah kasus size footer, penanda akhir dokumen. Tag di baris 632 mendefinisikan catatan kaki dokumen web yang memuat deskripsi legal situs, menyimpan lisensi atau copyright yang berada di bawah itu biasanya di bawah web. Copyright 2006 kelompok kelima, sinyal valid bagi sistem bahwa parsing dokumen telah mencapai batas akhir. Nah, contohnya class footer top blocks tugas kelompok, di bawahnya tugas kelompok ada footer bottom yaitu 2006 kelompok 5. Komparasi struktur code. Mengapa pendekatan itu hanya menggunakan ID atau kelas, tidak diserahkan dalam standar web modern? Bloknya konten, menu situs,
area utama, artikel mandiri, dan konten samping. Summary atau dampak sistemik. Eksklusivitas memastikan web dapat dibaca dan dinavigasi oleh pengguna tunanetra melalui pemetaan landmark yang akurat. Kinerja memberikan konteks hierarki kepada mesin pencari, menghasilkan snippet yang lebih kaya dan ranking SEO yang optimal. Kesimpulan, teknis, semantik atau sama dengan standar profesional. Sebagai developer di bidang informatika, menulis HTML semantik bukan lagi sekadar preferensi, melainkan kewajiban arsitektural untuk membangun ekosistem digital yang efisien, inklusif, dan siap untuk masa depan. Terima kasih. Saya dari Panitra Fauzan, telah selesai mempresentasikan UTS programan web. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.